Dari sebuah negeri yang damai di tengah laut, lahirlah sebuah kota yang dibangun dari keringat, harapan, dan kasih sayang sebuah keluarga. Dewan juri yang saya hormati, juga teman-teman yang saya cintai. Kota Banjarbaru terkenal ramah, berjalan-jalan sambil bernaung. Perkenalkan, nama saya Mauli Dalamnya Rahmah, perwakilan dari SDN 1 Guntung Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Kota Baru, yang ditulis oleh Ibu Musdalifah. Selamat mendengarkan. Angin laut sore itu melambaikan daun kelapa di tepi pantai. Langit berwarna jingga menandakan senja. Seorang anak bernama Cening masih asyik bermain di pantai sambil mengumpulkan kepiting dan kerang. Kalau sudah, kembalikan kepitingnya ke pantai ya, Cening. Mengapa harus begitu, Ayah? Agar kepitingnya tidak terpisah dengan keluarganya, ujar Laode. Dahulu kala Laode, istrinya, dan Cening anaknya tinggal di negeri yang amat makmur. Rakyat hidup tentram dan damai. Hasil pertanian dan laut pun melimpah. Mereka selalu menjaga alam, tidak sembarang menebang pohon, kecuali diperlukan. Keberuntungan ini tak lepas dari peran raja yang adil dan bijaksana. Nahas, kebahagiaan ini terancam malapetaka. Berawal ketika sang raja mangkat secara tiba-tiba. Penduduk teramat sedih dan terpukul. Namun mereka bangkit kembali dengan diangkatnya raja muda yang baru. Mereka berharap raja muda dapat memimpin dengan adil dan bijaksana. Setahun kemudian, ada sebuah kapal asing berlayar ke arah negeri. Mereka ingin bertamu dan bekerja sama. Raja memutuskan untuk menerima tawaran kerjasama tersebut. Walaupun para menteri sudah mengingatkan untuk tidak menerima ajakan tersebut. Pada awalnya, semua hasil bumi dibeli dengan harga mahal. Namun perlahan, tipu muslihat dimulai. Harga hasil bumi diturunkan menjadi sangat murah. Lama-kelamaan, mereka tidak lagi membeli, melainkan merampas secara paksa. Raja pun terasing dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika itu pula, negeri makmur itu berubah menjadi neraka. Hutan dibabat habis, sawah-sawah dirampas, banjir dan kegagalan panen melanda di mana-mana. Penduduk tak kuasa mengalami penderitaan di kampung halamannya. Karena itu, banyak dari mereka mengadu nasib ke negeri seberang. Laode diselimuti kebimbangan. Menetap di tanah kelahiran dengan nasib sengsara di bawah penjajahan, atau merantau namun harus berpisah dengan anak dan istrinya. Malam itu, Laode teramat gundah. Istri Laode mencoba menenangkan suaminya. Sudahlah Daeng, tak perlu kau risaukan hari esok. Yakinlah,
semua akan baik-baik saja. Akhirnya, Laode mengambil keputusan, yakni mengadu nasib demi kehidupan yang lebih baik. Hari berganti minggu, lautan terus diarungi. Hingga pada suatu malam, petaka datang. Langit hitam pekat bergemuruh. Badai ganas menghantam. Ombak setinggi raksasa menggulung kapal mereka. Dalam sekejap mata, tubuh Laode dan teman-temannya terlempar, tenggelam ke dalam dinginnya air laut. Di tengah kepanikan dan sisa kesadarannya, Laode terus berusaha mengapungkan badannya dengan bantuan sepotong papan, sembari memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Ketika sadar, Laode terbaring di pasir yang disinari cahaya mentari pagi. Perlahan dibukanya mata dan betapa terkejutnya dia. Ada sesosok raksasa yang telah berdiri di dekatnya. "Hai manusia, berani-beraninya kau masuk ke pulau kami." "Maafkan aku Raja Raksasa, aku tidak sengaja. Kapal kami hancur diterjang ombak dan aku terpisah dengan kawan-kawanku yang lain." "Kau sudah melanggar peraturan yang ada di pulau kami ini manusia. Kau harus dihukum." "Baiklah, aku bersedia menerima hukuman kalian. Tetapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Aku dan salah satu dari kalian akan berlomba menuju gunung di depan sana. Apabila dia yang lebih dahulu sampai, kalian boleh menghukumku. Namun apabila aku yang lebih dahulu sampai, kalianlah yang harus menghilang dari pulau ini." "Hahaha. Baiklah, akan kuikuti tantanganmu." Lalu dimulailah perlombaan tersebut. Dengan kegesitannya, Laode terus berlari melintasi padang rumput dan menyusup di bawah pepohonan. Akhirnya sampai juga Laode di puncak gunung tersebut. Sedangkan Raja Raksasa masih terseok-seok di antara pepohonan di kaki gunung. Tentu saja Laode menang. Sesuai janji, para raksasa pun meninggalkan pulau tersebut dan hilang dalam sekejap mata. Raja Raksasa sebelumnya berpesan, "Wahai manusia, jagalah pulau ini. Kamu dan kaummu boleh mengambil apa saja di sini, tetapi kalian tidak boleh serakah." Laode memulai hidup barunya di pulau ini. Dengan perkakas dan hasil alam yang ditinggalkan raksasa, di pulau ini Laode membangun rumah dan kapal yang besar dan kokoh. Kapal harapan untuk menjemput anak, istri, dan keluarganya. Setelah berbulan-bulan lamanya Laode berlayar, sampai juga Laode di kampung halamannya untuk menjemput keluarganya ke pulau baru. Di sini mereka membangun kehidupan baru, mengelola hasil laut dan hutan, serta menetap di sana. Pulau itu dinamakan Pulau Laut, dan sejak saat itu tempat ini dinamakan sebagai Kota Baru. Kota Baru gunungnya Bamega. Bamega ombak menampur di Salakarang. Ombak menampur di Salakarang. Teman-teman,
Mari budayakan membaca. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.